Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, hari ini kami akan menjelaskan tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman secara kimiawi. Stay tune di video. Sejarah manusia kaya dengan peperangan melawan organisme pengganggu tanaman. Lebih dari 10.000 spesies insekta, gulma, nematoda, dan penyakit yang dapat menyerang tanaman yang dibudidayakan. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengubah keseimbangan ke arah yang menguntungkan manusia. Salah satunya adalah pengendalian hama menggunakan bahan kimia. Permasalahan yang terjadi sekarang, petani semakin cenderung menggunakan cara kimiawi dengan menggunakan pestisida. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan interaksi tanaman dan musuh-musuh alaminya. Penggunaan pestisida sintetik karena praktis dalam aplikasi dan hasil pengendalian cepat terlihat. Namun, penggunaan pestisida sintetik menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan hama dan penyakit pada bibit sebaiknya efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan menggunakan pengendalian hama terpadu, pengendalian hama ini memadukan beberapa pengendalian yang kompatibel. Pengendalian terdiri dari karantina, fisik, mekanis, silvikultur, dan kimia, dan biologi. Jadi cara pengendalian hama dengan bahan kimia ini yaitu dengan cara pestisida. Nah, pestisida ini yaitu substansi kimia yang dimana yaitu untuk lebih mengendalikan hama pada tanaman, bukan dengan memberantas hama tersebut sesuai dengan konsep PHT-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin tumbuhan itu tumbuh dengan optimal atau tumbuh dengan bagus, itu tuh biasanya dengan adanya serangan hama sama penyakit. Nah, serangan hama sama penyakit ini itu dapat terserang pada bibit. Nah, bibit kalau misalkan terserang sama hama sama penyakit itu dapat melakukan kerusakan hingga kematian. Nah, kerusakan kalau misalkan dilakukan sama hama itu dapat dilakukan penyembuhan. Tetapi kalau misalkan patogen itu dapat terus-menerus dan akhirnya menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Nah, kerugian sama kematian itu tuh nggak baik kan buat tanaman. Nah, makanya kita itu bisa menggunakan cara teknik pengendalian dan juga identifikasi. Nah, identifikasi sama teknik pengendalian ini benar-benar berhubungan karena kalau misalnya kita mengidentifikasi tanaman tersebut, maka kita mengetahui gejalanya, penyebabnya, sama tandanya. Nah, dengan itu juga diikuti dengan teknik pengendalian. Maka dari itu, teknik pengendalian sama identifikasi itu benar-benar berhubungan. Saya akan menjelaskan pengendalian OPT secara kimiawi. Seperti yang kita ketahui, pengendalian OPT secara kimiawi merupakan langkah terakhir dalam menanggulangi OPT yang ada. Pengendalian secara kimiawi ini dapat menggunakan pestisida, herbisida, dan lain-lain. Di sisi lain, pengendalian secara kimiawi tentu saja memiliki dampak yang sangat buruk bagi lingkungan, terutama bagi ekosistem alam. Karena pengendalian secara kimiawi, kita akan menggunakan bahan-bahan kimia, di mana bahan kimia ini sangat buruk untuk kesehatan dan dapat menyebabkan penyakit. Bahan kimiawi sendiri jika masuk ke tubuh manusia, itu juga dapat mengakibatkan penyakit bagi manusia. Maka dari itu, secara kimiawi ini merupakan langkah terakhir dan kalau bisa tidak perlu digunakan karena kita bisa menggunakan agensi hayati untuk menanggulangi OPT yang ada. Macam-macam pestisida. Pestisida yang bisa digunakan dapat digolongkan menurut beberapa hal berikut. Yang pertama, insektisida. Insektisida adalah pestisida yang digunakan untuk memberantas serangga seperti belalang, kepik, wereng, dan ulat. Insektisida juga digunakan untuk memberantas serangga di rumah, perkantoran, atau gudang, seperti nyamuk, kutu busuk, rayap, dan semut. Contohnya, basudin, basminon, tiodan, diklorovinil dimetil fosfat, dan zianon. Yang kedua, fungisida adalah pestisida untuk memberantas atau mencegah pertumbuhan jamur atau cendawan, seperti penyakit bercak daun, karat daun, busuk daun, dan cacar daun. Contohnya, tembaga dioksiklorida, tembaga satu oksida, karbendazim, organomerkuri, dan natrium
dikromat. Yang ketiga, bakterisida adalah peptisida untuk memberantas bakteri atau virus. Salah satu contohnya bakterisida adalah tetramicin yang digunakan untuk membunuh virus CVPD yang menyerang pada tanaman jeruk. Umumnya, bakteri yang telah menyerang suatu tanaman sukar diberantas. Pemberian obat biasanya segera diberikan kepada tanaman lain yang masih sehat sesuai dengan dosis tertentu. Yang keempat, rodentisida adalah peptisida yang digunakan untuk memberantas hewan berupa hewan pengerat seperti tikus. Lazimnya diberikan pada sebagai umpan yang sebelumnya dicampur dengan beras atau jagung. Hanya penggunaannya harus hati-hati karena dapat mematikan juga untuk hewan ternak yang memakannya. Contohnya, warangan. Yang kelima, nematisida adalah peptisida yang digunakan untuk memberantas hama tanaman berupa nematoda. Hama jenis ini biasanya menyerang pada bagian akar dan umbi tanaman. Nematisida biasanya digunakan pada perkebunan kopi atau lada. Nematisida bersifat dapat meracuni tanaman. Jadi, penggunaannya 3 minggu sebelum musim tanam. Selain memberantas nematoda, obat ini juga dapat memberantas serangga dan jamur. Di pasaran dikenal dengan nama DD, Vapam, dan Dazomet. Yang keenam, herbisida adalah peptisida yang digunakan untuk membasmi tanaman pengganggu atau gulma seperti alang-alang, rerumputan, eceng gondok, dan lain-lain. Contohnya ialah amonium sulfonat dan pentaklorofenol. Berdasarkan data pengendalian OPT secara kimia, ada beberapa pestisida yang dijelaskan, di antaranya yaitu 1. Winder 25 watt table powder, Vicron 75 WS, Victory 80 watt table powder, Saromil 35 SD, dan Kopkit 77 watt table powder. Yang pertama ada Winder 25 watt table powder, merupakan insektisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan rengin hijau, kutu daun, trips, wereng coklat, dan lalat buah pada tanaman padi. Bahan aktifnya adalah imidacloprid 25%. Jenis produk insektisida. Yang kedua ada Vicron 75 WS, merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang didispersikan dalam air pada lalat bibit pada tanaman jagung. Bahan aktifnya adalah imidacloprid 70%. Jenis produk insektida. Yang ketiga ada Victory 80 watt table powder, merupakan fungisida kontak untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman tomat. Bahan aktifnya adalah mancozeb 80%. Jenis produk fungisida. Yang keempat ada Saromil 35 SD, merupakan fungisida sistemik berbentuk tepung berwarna ungu, dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit bulai Peronosklerospora mandis pada tanaman jagung dengan cara perlakuan benih, dan penyakit lanas black sack pada tanaman tembakau. Bahan aktifnya adalah metalaxyl 35%. Jenis produk fungisida. Yang kelima ada Kopkit 77 watt table powder, merupakan produk fungisida baru dan cap kapal terbang yang berbahan aktif tembaga hidroksida yang terbukti efektif mengendalikan serangan jamur dan bakteri. Pada tanaman, penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri ini hampir selalu menimbulkan permasalahan yang serius bagi petani yang berujung pada penurunan hasil panen atau bisa bahkan menimbulkan gagal panen.
keunggulan yang sering dijumpai di kalangan masyarakat, tetapi juga memiliki kerugian bagi ekosistem. Karena praktis digunakan, mudah digunakan, dapat digunakan di area lahan yang sangat luas dengan mudah dan sangat singkat, dan mudah ditemui di beberapa toko, bahkan di setiap toko tanaman terdapat pestisida tersebut, dan mudah dijumpai juga di berbagai toko. Sedangkan kerugian menggunakan pestisida dapat merusak suatu ekosistem, dapat menyebabkan resistensi, dapat menyebabkan OPT tersebut berubah fungsi, bahkan dapat menimbulkan keracunan bagi biota air, bagi seluruh makhluk hidup seperti bagi manusia, bagi hewan yang telah mengonsumsi tanaman yang terkena pestisida tersebut. Dalam pengendalian OPT secara kimia tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Teta sebelumnya. Tapi tak hanya itu saja, kelebihan lainnya seperti satu, mudah dan cepat dalam pengaplikasiannya walaupun dilakukan pada areal yang luas. Kedua, kemunculan hasil produksinya yang lebih cepat. Dan ketiga, meningkatkan hasil produksi para petaninya. Tapi selain kelebihan tentunya terdapat kekurangan. Kekurangan lainnya seperti satu, hama atau gulma menjadi lebih kebal karena penggunaan pestisida atau bahan kimia yang secara rutin dapat menyebabkan hewan atau hama tersebut menjadi lebih kebal atau resisten. Kedua, timbulnya ledakan hama atau gulma sekunder akibat penggunaan pestisida atau bahan kimia yang dapat membunuh musuh alami. Ketiga, terbunuhnya hama yang bukan sasarannya seperti cacing tanah, serangga penyerbu, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat residu pestisida atau bahan kimia pada hasil produksinya yang dapat berdampak negatif pada konsumennya. Teknis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pestisida yaitu dosis pestisida. Dosis adalah jumlah pestisida dalam liter atau kilogram yang digunakan untuk mengendalikan hama tiap satuan luas tertentu atau tiap tanaman yang dilakukan dalam satu aplikasi ataupun lebih. Dosis bahan aktif adalah jumlah bahan aktif pestisida yang dibutuhkan untuk keperluan satuan luas atau satuan volume larutan. Besarnya suatu dosis pestisida biasanya tercantum dalam label pestisida. Konsentrasi pestisida ada 3 macam konsentrasi yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan pestisida. Yang pertama adalah konsentrasi bahan aktif, yaitu persentase bahan aktif suatu pestisida dalam larutan yang sudah dicampur dengan air. Dan yang kedua, konsentrasi formulasi, yaitu banyaknya pestisida dalam cc atau gram setiap liter. Dan yang ketiga, konsentrasi larutan atau konsentrasi pestisida, yaitu persentase kandungan pestisida dalam suatu larutan. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.